Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Agus Sumarno, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Nanggung, Kabupaten Bogor. Koneksi antar materi di 1.4 sudah ada 3 modul sebelumnya yang sudah saya pelajari. Yang pertama di modul 1.1 adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan di akhir modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Kita akan ulas dan di mana koneksi dari 4 materi tersebut kita akan bahas pada video ini. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki banyak pemikiran tentang pendidikan yang menganggap bahwa pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ada trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian bagaimana tentang anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran-pemikiran itu sangat menginspirasi pendidikan di Indonesia. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati kita, akan tetapi kertas itu sudah terisi dengan tulisan atau gambar yang masih samar, masih buram, sehingga tugas kita lah untuk memperjelas tulisan tersebut. Kemudian kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dasarnya tentang kodrat keadaan, di mana ada kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak yang tidak diperhatikan dalam sebuah pendidikan. Itu menjadi dasar bagaimana pendidikan itu akan dilaksanakan. Kemudian prinsip melakukan perubahan dengan budaya kita, yang pertama kontinu, harus ada dialog kritis dengan budaya yang ada. Kemudian konvergen, perbedaan dan pengaruh budaya lain harus memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga konsentris, harus dapat memerdekakan dan memanusiakan manusia. Ada sesuatu yang menarik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita diarahkan untuk membuat trapesium usia. Ternyata membuat saya sendiri tercengang karena ternyata kita masih mengingat hal negatif dan hal positif, padahal sudah berlalu belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Itu menandakan bahwa pendidikan yang baik ataupun yang buruk akan selalu diingat oleh setiap anak, bahkan sampai usia kita sudah menjelang tua, sehingga sangat penting sekali kita menanamkan pendidikan-pendidikan yang positif agar dapat menumbuhkan karakter baik dalam jiwa peserta didik. Seperti yang terjadi dengan peristiwa yang saya alami, selisih antara peristiwa A dan waktu saat ini adalah 34 tahun. Selisih peristiwa waktu B dengan saat ini adalah 28 tahun. Terbayang 34 tahun kita masih mengingat tentang hal yang sangat buruk yang terjadi pada kita di masa kecil dulu. Ini sangat penting bagaimana kita membuat sebuah pendidikan makin berarti dengan menumbuhkan hal positif atau karakter yang baik kepada siswa-siswa. Kemudian pada modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana peran guru penggerak dari 5. Yang pertama pemimpin pembelajaran, kedua coach bagi guru yang lain, kemudian yang ketiga mendorong
positif dengan karakter yang baik, karakter yang universal, sehingga nanti akan tertanam budaya-budaya positif kepada peserta didik kita. Kemudian dilanjutkan dengan pada modul 1.3 kita belajar tentang visi misi seorang guru penggerak, di mana kita diarahkan berpikir menggunakan metode ATAP. Metode ATAP ini adalah mengelola kekuatan yang ada pada potensi di wilayah kita sendiri. Yang pertama adalah aset. Tentang aset apa yang kita miliki, kemudian tantangan apa yang akan dihadapi, kemudian masuk ke dalam aksi apa yang akan kita lakukan, dan terakhir adalah tentang pembelajaran, refleksi dari apa yang sudah dilakukan. Pada 1.3 pun kita diajarkan tentang metode inquiry apresiatif, tentang landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang. Intinya bahwa metode ini adalah tentang manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Dari inquiry apresiatif itu diterjemahkan ke dalam metode Bagja, yaitu terjemahan dari huruf yang ada pada Bagja. Kalau dalam bahasa Sunda adalah kebahagiaan. Yang pertama, buat pertanyaan apa terkait dengan persoalan yang kita hadapi, kemudian ambil pembelajaran, kemudian gali mimpi, dan di tingkat action ada jabarkan rencana dan langsung atur eksekusi. Nah, ini dari kelima ini kita akan memunculkan sebuah visi yang dapat dilakukan secara nyata di dalam dunia pendidikan. Dalam modul 1.4 kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dari Dr. William Glasser. Intinya tentang bahwa meluruskan bahwa 4 hal. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi keempat ini pada dasarnya adalah sebuah pemahaman yang salah menurut Dr. William Glasser. Dalam modul 1.4 pun kita belajar dari Stephen R. Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini pun membantah tentang teori stimulus respon dengan digantikan dengan teori kontrol yang lebih realitas, lebih manusiawi. Terkait teori kontrol tadi pun, Bapak pendidikan kita memiliki makna tersendiri tentang disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya bahwa jika kita tidak disiplin, harus ada peraturan yang mengarahkan kedisiplinan. Menurut Ki Hajar Dewantara pula, mardika iku jarwanya, noramung lapasing pangren, nging uga kuat kuasa, amandiri priaga.
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya disiplin harus ada dalam diri atau motivasi intrinsik seorang manusia. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini dari Diana Gusan dan Ki Hajar Dewantara memiliki satu kesamaan, di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah harus muncul dari dalam diri sendiri. Jadi seorang pendidik harus dapat memunculkan motivasi intrinsik seorang siswa. Bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan tersebut? Ya, seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik tentang segala hal yang terkait dengan pendidikan, sehingga akan diingat terus. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dari awal, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kebaikan akan menancap erat dalam pemikiran dan jiwa seorang murid, sehingga murid tersebut akan memunculkan karakter baik. Banyak hal yang diyakini tentang nilai-nilai kebajikan dari berbagai belahan dunia ini, namun terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah tujuan akhir dari pendidikan yang diarahkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, agar peserta didik kita memiliki 6 karakter ini. Menurut teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia cenderung motivasinya adalah untuk menghindari peraturan dan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada pula sebagian orang motivasinya hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga inilah yang harus dijadikan acuan bagaimana pada saat kita berbuat, melakukan sesuatu, memang ada kesadaran dari diri sendiri bahwa kita perlu melakukan itu, bukan berdasarkan keharusan atau larangan, atau bahkan hanya untuk mendapatkan imbalan. Pada modul 1.4 pun, dalam fungsi dan peran kita sebagai guru, kita diberikan pemahaman tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Clayson Gusen 1996. Di sini ada tabel tentang bagaimana identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman dianggap identitas gagal karena dianggap bahwa peserta didik hanya akan menuruti perintah seorang pendidik dalam jangka waktu yang pendek pada saat hukuman itu diberlakukan. Setelahnya mungkin mereka akan hanya menyimpan dendam, menyimpan ketidaknyamanan. Konsekuensi dan restitusi dianggap identitas gagal, meskipun pada kenyataannya restitusi lebih diarahkan, karena bagaimana peserta didik diarahkan untuk menyadari apa yang kesalahan mereka lakukan, dan yang di akhir fasenya diarahkan untuk mencari solusi untuk persoalan itu sendiri, sehingga mereka dituntut kemandirian. Kemudian dalam
mengelola sebuah kelas pun kita menghindari tata tertib, kemudian kesepakatan. Yang kita buat dalam modul 1.4 adalah bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Artinya bahwa keyakinan kelas adalah berisi tentang kalimat-kalimat positif, seperti misalkan dilarang datang terlambat. Bisa diganti dengan keyakinan bahwa saya masuk kelas tepat waktu, sehingga kata-kata keyakinan kelas yang positif itu akan menggugah motivasi mereka, dan pada saat terjadi kesalahan nanti akan keyakinan ini pula yang akan dimunculkan kembali untuk mengingatkan peserta didik terhadap keyakinan kelas. Kemudian bagaimana menciptakan sebuah keyakinan kelas? Ada tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Artinya peraturan atau kesepakatan kelas bisa kita lihat lagi untuk dijadikan dasar. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Nah, ini harus terjadi dua arah antara peserta didik dan guru. Jika memungkinkan dengan sekolah bahwa keyakinan itu disepakati oleh bersama. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Jadi pilih mana saja yang skala prioritas yang akan menjadikan keyakinan. Jadi tidak terlalu bercabang tapi tidak ada artinya, namun dibuat sederhana namun memiliki arti yang cukup luas. Yang keempat, buat poster atau muat di sosial media. Nah, keyakinan kelas ini harus dipampang, dipajang, disebarluaskan sehingga seolah-olah murid akan merasa selalu diingatkan tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas lebih spesifik dijelaskan dalam gambaran ini. Yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang semua orang bisa memahami. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bukan hal-hal yang mengada-ngada atau tidak jelas ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini yang paling penting, semua warga kelas harus ikut mencurahkan pendapatnya. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika dianggap kurang atau lebih, maka ini harus disesuaikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pendidik dan peserta didik. Yang dapat digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas, misalkan guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Jadi ada dua sisi diulas. Guru tugasnya mendidik, murid tugasnya mencoba. Atau misalkan menggunakan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contoh misalkan tentang kata universal hormat, datang tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Artinya bahwa digambarkan tentang mana kalimat positif, mana kalimat negatif. Sehingga nanti itu semua dirangkum menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Pada modul 1.4 pun kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Yang pertama, manusia kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, serta kasih sayang. Artinya bahwa pada saat seorang siswa dianggap tidak mematuhi, terjadi kegelisahan atau terjadi sebuah pemberontakan, maka pada dasarnya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Maka tugas kita lah mencari apa sebetulnya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam kegiatan pembelajaran itu.
kita juga diajarkan tentang 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai seorang manajer. Jika guru sebagai seorang penghukum, jelas sekali segala kesalahan dilakukan dengan hukuman sebagai imbalannya. Kemudian pembuat rasa bersalah, seolah-olah mereka menggunakan kata-kata yang halus, namun sebetulnya mengarahkan agar murid merasa bersalah. Misalkan, kamu tahu nggak peraturannya seperti apa? Kamu tahu nggak harus seperti apa? Jadi tidak lebih baik dari sebagai seorang penghukum. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, misalkan dengan kalimat, ayo lakukan itu buat Bapak, ya, Bapak sudah berjuang untuk kamu, seolah-olah kita menjadi teman, sehingga efek buruknya bahwa peserta didik akan merasa tergantung, dan dia hanya akan menuruti kepada kita yang dianggap sebagai temannya, tidak kepada guru lain. Kemudian sebagai pemantau, sama pula ini tidak memberikan sebuah solusi yang baik. Nah, yang paling baik adalah sebagai seorang manajer, di mana kita memanage supaya setiap kesalahan, setiap kelakuan siswa yang tidak sesuai diarahkan oleh kita, bagaimana dia harus menyadari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita harus berempati. Oh saya tahu kamu melakukan itu, Bapak memahami. Dan yang terakhir diarahkan untuk mencari solusi, bahwa terkadang siswa melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Kita harus tahu basic persoalannya, sehingga mereka dapat diarahkan untuk menjadi solusi yang tepat. Jadi yang jelas dalam proses ini berdiskusi dengan bahasa yang lebih baik, memberikan solusi yang terbaik, sehingga akan kemungkinan besar karena ini muncul dari dalam hatinya, maka kemungkinan besar dia tidak akan mengulangi kembali. Dalam tabel ini diperlihatkan tentang identitas gagal, yaitu posisi kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian yang pelaku kontrol positif, yaitu sebagai teman dan pemantau. Mungkin dianggap masih positif, tapi memiliki nilai yang negatif, yang dimana tadi akan ketergantungan. Ya. Dan yang terakhir sebagai seorang manajer. Ya. Sebagai seorang teman, biasanya guru membantu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi menolong dengan cara yang tidak baik. Kemudian pemantau, dia akan lebih cenderung menghitung dan mengukur. Sudah berapa kali kamu misalkan tidak terlambat masuk kelas dan sebagainya. Sama saja, pemantau pun membuat anak merasa menjadi seorang yang tidak baik. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan dibahas dalam metode segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang harus dilewati, meskipun pada prosesnya tidak harus berurutan. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa kita memberikan pemahaman bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya bahwa mereka diberikan sebuah pemahaman tentang bahwa kesalahan yang sudah terjadi ya bisa diperbaiki intinya. Yang kedua, menanyakan tentang keyakinan. Nah, ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi, bahwa keyakinan kelas apa yang kamu langgar, keyakinan kelas apa yang tidak kamu laksanakan. Misalkan tentang menghormati orang lain, misalkan. Nah, sehingga dia akan teringat dengan apa yang sudah disepakati di kelas. Yang terakhir, tentang validasi tindakan yang salah, bahwa apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Artinya misalkan kamu kan tidak harus seperti itu,
harusnya seperti apa? Bisa nggak seorang siswa memberikan pendapatnya tentang mana salah, mana benar, sehingga pada saat mereka sudah menyampaikan kebenarannya, oh iya Bu, nanti saya akan meminta maaf dengan orang tersebut. Tanyakan lagi apakah beliau bersedia melakukan perbaikan tersebut. Pada saat dia menyatakan bersedia, persoalan sudah selesai. Nah, artinya bahwa anak-anak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri. Jadi segitiga restitusi ini ada kaitannya dengan tadi kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Nah, pada prinsipnya bahwa dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ada kaitannya dengan visi dan peran guru, bahwa kita ini yang menuntun gitu, mengarahkan peserta didik. Kemudian visi, pada saat mengarahkan peserta didik dengan nilai dan peran kita, maka kita harus mempunyai visi yang jelas, arah yang jelas. Dan yang terakhir, budaya positif, bahwa yang terbaik memberikan pendidikan kepada seorang peserta didik adalah dengan memberikan sebuah contoh yang baik, sebuah karakter positif yang diharapkan peserta didik akan memilikinya dan akan menjadi sebuah budaya. Sekalipun ada persoalan, kita diselesaikan dengan segitiga restitusi ini yang arahnya tetap motivasi intrinsik, ya, keyakinan dari dalam diri peserta didik yang harus dimunculkan sehingga mereka akan belajar menjadi seorang mandiri dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang keempat materi dan kaitannya, mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan terakhir budaya positif. Jelas ada kaitan dari keempat materi tersebut. Diharapkan khususnya saya pribadi atau teman-teman guru-guru hebat di seluruh Indonesia ini bisa menjadikan empat materi ini menjadi pengingat kepada diri kita bahwa ternyata menjadi seorang pendidik adalah memiliki tugas yang mulia, dan insya Allah pada saat dijalankan dengan sesuai dengan rule-nya, maka akan memunculkan sebuah generasi emas bangsa kita yang mengarahkan kepada generasi yang memiliki karakter-karakter baik. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.